Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Windy Astuti, NIM B2306023 dari Universitas Mega Buana Palopo, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan, semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu kan ada dua jenis, alami maupun modern. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan alat kontrasepsi modern. Ada beberapa jenis alat kontrasepsi modern, namun saya hanya menjelaskan beberapa saja. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai pil KB. Nah, pengertian pil KB itu adalah alat kontrasepsi hormonal yang berbentuk tablet, dikonsumsi secara oral setiap hari untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, pil KB ini juga mengandung hormon sintesis, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Nah, ada dua jenis utama dalam pil KB ini, yaitu pil kombinasi dan pil mini. Pil kombinasi ini mengandung hormon estrogen dan progesteron, sedangkan pil mini ini dia hanya mengandung hormon estrogen dan hanya bisa dikonsumsi sama ibu yang menyusui. Nah, ini dia beberapa jenis pil KB yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya itu cara kerja dari pil KB. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu menghentikan ovulasi. Nah, hormon dalam pil itu dia mencegah ovarium untuk melepaskan sel telur. Yang kedua itu menebalkan lendir serviks. Nah, lendir di leher rahim itu menjadi lebih kental sehingga menghambat sperma masuk ke dalam rahim. Yang ketiga itu menipiskan lapisan dinding rahim. Nah, lapisan rahim atau disebut endometrium itu menjadi lebih tipis sehingga sel telur yang dibuahi tidak bisa menempel untuk berkembang. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari pil KB. Kelebihan yang pertama itu pil KB ini efektif mencapai lebih dari 99%. Yang kedua itu dapat mengatur siklus menstruasi dan mengurangi nyeri haid. Yang ketiga, mengurangi masalah kesehatan seperti mengurangi resiko kanker ovarium, kemudian membantu mengatasi jerawat hormonal. Yang keempat itu pil KB mudah untuk digunakan, tidak perlu memerlukan tindakan medis. Nah, kemudian kekurangan dari pil KB itu yang pertama harus dikonsumsi secara konsisten, harus diminum pada waktu yang sama setiap hari agar bekerja secara efektif. Yang kedua itu pil KB tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Nah, kemudian terdapat juga efek samping dari pil KB ini. Dia dapat menyebabkan mual, kemudian perubahan mood, dan dapat menaikkan berat badan. Selanjutnya kita melangkah ke IUD. Nah, IUD ini adalah alat kontrasepsi berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Contohnya itu seperti ini. Nah, IUD ini dapat terbuat dari plastik atau tembaga. Nah, cara kerja dari IUD ini yang pertama itu mencegah terjadinya fertilisasi. Nah, IUD itu membuat rahim menjadi tidak ramah bagi sperma dan sel telur sehingga mengurangi kemungkinan pembuahan. Nah, yang kedua itu penghambatan penempelan. Nah, jika pembuahan terjadi, IUD ini dapat menghalangi sel telur yang dibuahi untuk menempel pada dinding rahim. Yang ketiga itu mempengaruhi hormon. Nah, beberapa IUD hormonal itu dapat melepaskan hormon progesteron yang dapat mengurangi ovulasi. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari IUD. Nah, kelebihan yang pertama itu IUD efektif, tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi, lebih dari 99%. Nah, yang kedua, IUD jangka panjang. Nah, IUD ini dapat bertahan antara 3 hingga 10 tahun tergantung jenisnya yang digunakan. Nah, yang ketiga itu tidak memerlukan perhatian harian, berbeda dengan pil KB yang harus diperhatikan setiap hari. Nah, yang keempat itu dapat dilepas kapan saja. Selanjutnya, kekurangannya itu terdapat efek samping, dapat menyebabkan kram, pendarahan tidak teratur, atau infeksi. Nah, kemudian memerlukan prosedur medis, pemasangan dan pelepasan harus dilakukan secara medis. Nah, yang ketiga itu tidak melindungi dari penyakit menular seksual.
Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang ketiga, yaitu alat kontrasepsi implan. Nah, implan ini berbentuk batang kecil yang dimasukkan ke bawah kulit, biasanya di lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, implan ini melepaskan hormon progesteron yang menghambat ovulasi dan perubahan pada lapisan rahim. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, implan ini menghambat terjadinya ovulasi. Nah, hormon progesteron itu menghalangi pelepasan sel telur dari ovarium. Yang kedua itu mengubah lendir serviks. Nah, yang menyebabkan lendir serviks ini menjadi lebih kental sehingga menyulitkan sperma untuk mencapai sel telur. Nah, yang ketiga itu mengubah dinding rahim, yang mengubah lapisan dalam rahim sehingga tidak mendukung pelepasan sel telur yang mungkin dibuahi. Kemudian itu terdapat kelebihan dan kekurangan dari alat kontrasepsi implan. Nah, implan ini juga tingkat keberhasilannya itu lebih dari 99%. Nah, kemudian implan juga ini jangka panjang yang dapat bertahan hingga 3 sampai 5 tahun tergantung jenis implan yang digunakan. Nah, kekurangannya itu jelas terdapat efek samping yang dapat menyebabkan perubahan menstruasi seperti pendarahan tidak teratur atau hilangnya menstruasi. Nah, kemudian implan juga ini memerlukan tindakan medis dalam pemasangan maupun pelepasan. Nah, kemudian implan juga tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Nah, implan ini hanya berfungsi sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan saja. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang keempat, yaitu suntik. Nah, suntik ini adalah metode alat kontrasepsi yang mencegah terjadinya kehamilan yang dilakukan dengan menyuntikkan hormon progesteron ke dalam tubuh wanita. Nah, suntik ini terdapat 2 jenis, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Nah, cara kerja dari suntik ini yang pertama itu menghambat terjadinya ovulasi. Nah, hormon progesteron dalam suntikan itu mencegah ovarium untuk melepaskan sel telur. Nah, yang kedua itu mengubah lendir serviks. Nah, menjadikan lendir serviks ini menjadi kental sehingga sperma itu tidak mencapai sel telur. Nah, yang ketiga itu mengubah dinding rahim. Nah, mengubah kondisi lapisan rahim sehingga tidak mendukung pelepasan sel telur yang telah dibuahi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari alat kontrasepsi suntik. Nah, alat kontrasepsi suntik juga itu efektif, tingkat keberhasilannya lebih dari 99% jika digunakan dengan benar. Kemudian suntik juga itu jangka panjang yang bertahan ada yang 1 bulan hingga 3 bulan. Nah, kemudian kekurangannya itu terdapat efek samping yang dapat menyebabkan perubahan menstruasi, kemudian seperti pendarahan tidak teratur atau hilangnya menstruasi, dan juga menaikkan berat badan. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai alat kontrasepsi modern dari pil KB, IUD, implan, dan suntik. Semoga yang menonton video ini dapat mengerti dari penjelasan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Bye.